Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Mega Kristantia Sukma dari SMP 4 1 Atap Asam Bagus. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Mega. Nah, anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan. Tahukah anak-anakku bahwa sumber energi terbesar di muka bumi adalah matahari? Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Manfaat yang kedua yaitu mengeringkan benda yang basah. Contohnya saat kita menjemur pakaian, menjemur kerupuk, atau mengeringkan ikan asin. Yang ketiga, membantu proses pembuatan garam. Matahari merupakan faktor utama untuk mengubah air laut menjadi garam. Yang keempat, yaitu membantu proses fotosintesis. Matahari juga merupakan faktor utama dalam membantu tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang kelima, membantu pembentukan vitamin D. Dan yang terakhir, sebagai sumber pembangkit listrik. Salah satu contohnya pada lampu lalu lintas. Baiklah, setelah kita melihat beberapa contoh dari pemanfaatan energi matahari, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan energi? Energi merupakan kemampuan melakukan usaha kerja atau melakukan suatu perubahan. Energi di sini banyak dimanfaatkan oleh manusia, di antaranya bergerak, bernafas, dan melakukan berbagai hal lainnya. Ada beberapa bentuk dari energi. Yang pertama, energi potensial. Yang kedua, energi kinetik. Yang ketiga, energi kimia. Dan yang terakhir, energi listrik. Kita akan bahas satu persatu bentuk-bentuk energi ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang energi potensial. Energi potensial di sini ada dua, yaitu energi potensial elastisitas dan yang kedua energi potensial gravitasi. Yang akan kita bahas adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dihasilkan karena ketinggian atau posisinya. Salah satu faktor yang memicu dari energi potensial adalah ketinggian, kemudian percepatan gravitasi, dan massa suatu benda. Semakin besar ketinggian, maka semakin besar pula energi potensialnya. Energi potensial gravitasi di sini dirumuskan dengan EP sama dengan M dikali G dikali H. EP adalah energi potensial dengan satuan Joule. M adalah massa benda dengan satuan kilogram. G adalah percepatan gravitasi yang biasanya dituliskan dengan 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan H adalah ketinggian benda dengan satuannya meter. Agar kita lebih jelas, kita akan membahas contoh soal tentang energi potensial gravitasi. Baik, di sini ada contoh soal dari energi potensial. Suatu bola basket memiliki massa 3 kg terletak di atas lemari. Jika bola basket tersebut diketahui memiliki energi sebesar 105 Joule, berapa ketinggian dari lemari tersebut? Diketahui bahwa gravitasi sebesar G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Untuk menjawab soal di atas, kita harus menganalisis terlebih dahulu manakah yang dimaksud dengan EP, massa, dan ketinggian. Massa 3 kilo berarti kita lambangkan dengan M. M sama dengan 3 kg.
Kemudian EP-nya 105 Joule. Dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga angka-angka ini bisa kita masukkan dalam rumus. EP sama dengan M dikali G dikali H. Untuk mencari H sama dengan EP dibagi M dikalikan dengan G. EP-nya 105 dibagi dengan 3 dikali 10. Sehingga 105 dibagi dengan 30. Dan didapatkan H sama dengan 3,5 meter. Baiklah, setelah tadi kita membahas tentang energi potensial gravitasi, sekarang kita akan membahas ke bentuk energi yang kedua, yaitu tentang energi kinetik. Energi kinetik merupakan suatu bentuk energi dikarenakan suatu benda bergerak atau melakukan perpindahan. Contoh yang paling gampang kita amati dari energi kinetik adalah ketika kita mengayuh sepeda atau ketika motor atau mobil berjalan. Energi kinetik ini dipicu dari kecepatan dan massa benda. Energi kinetik dapat dirumuskan dengan EK sama dengan setengah dikali M dikali V pangkat 2. EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule. M adalah massa suatu benda dengan satuan kilogram. Dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Agar kita lebih paham, kita akan membahas dari soal energi kinetik di bawah ini. Contoh soal untuk energi kinetik. Sebuah mobil memiliki massa 500 kg melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hitung energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Nah, sama halnya seperti energi potensial, kita harus menganalisis terlebih dahulu. Diketahui M-nya sama dengan 500 kg. V-nya adalah 25 meter per sekon. Dan yang ditanyakan adalah EK atau energi kinetik. Angka-angka ini bisa kita masukkan ke rumus. EK sama dengan setengah M dikalikan V pangkat 2. Sehingga EK sama dengan setengah dikalikan 500 dikali dengan 25 pangkat 2. Sehingga setengah dikali 500 dikali dengan 625. Kita bagi terlebih dahulu 500 dengan setengah. Sehingga didapatkan 250 dikalikan 625. Sehingga EK-nya didapatkan hasil 156.250 Joule. Baik, tadi kita sudah membahas tentang energi kinetik. Sekarang, bentuk energi yang nomor 3 yaitu energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan karena reaksi suatu zat yang menghasilkan energi panas, energi kinetik, atau energi potensial. Bentuk energi yang keempat yaitu energi listrik. Energi listrik adalah suatu energi yang memiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi listrik ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saat kita menyetrika pakaian, menghidupkan kipas angin, dan menyalakan lampu. Itu adalah bentuk-bentuk energi. Baik, setelah kita membahas tentang bentuk-bentuk energi, sekarang kita membahas tentang sumber energi. Sumber energi ada dua macam. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang ketersediaannya tidak terbatas dan dapat digunakan secara terus-menerus.
Contohnya adalah matahari, angin, dan air. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi yang ketersediaannya terbatas dan tidak dapat digunakan secara terus-menerus, sehingga untuk menggunakan membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Baik anak-anakku, setelah kita membahas tentang energi dalam sistem kehidupan tadi, kita dapat menarik 3 kesimpulan. Yang pertama tentang pengertian energi. Yang kedua tentang bentuk-bentuk energi yang ada 4 macam, yaitu energi potensial, energi kinetik, energi kimia, dan energi listrik. Serta kesimpulan yang terakhir adalah sumber energi. Ada 2, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Baik, itu saja kiranya yang bisa Ibu sampaikan tentang energi dalam sistem kehidupan. Kita akan membahas energi-energi yang lain di dalam sistem kehidupan pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, tetap semangat, berdoa, dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.